senyum tetap sama. Di Jakarta lo saja kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta lo saja everybody baby could be someone. Hanya di sini Jakarta Lost TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Beri tepuk tangan untuk Jakarta Lounge Kustik dan tentu saja untuk Jack One Mobile dari Bank DKI. Jack One Mobile satu aplikasi yang memudahkan kita untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari dari smartphone kita. Jack One Mobile dari Bank DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di acara Jakarta Lounge Gerobak Kampung bersama Jack One Mobile yang kali ini ada di RW 02 P3 SRS Rusun Konver, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan sudah ada di samping saya Bapak Ketua RW, Bapak Haji Saryono Matsurti. Kasih tepuk tangan dong. Selamat sore Pak RW. Selamat sore Mbak Saya manggilnya Pak Haji Safitri. aja ya. Bebas. Bebas ya. pokoknya. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Safitri sehat juga. Alhamdulillah, puji sehat. Tuhan. Bapak tolong disapa dulu Pak teman-teman Jakarta Lounge yang saat ini sedang menyaksikan kita dan juga ibu-ibu yang cantik ini yang sedang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Lounge TV yang telah datang ke Rusun Konver RW 12. Saya ucapkan selamat datang, selamat sore teman-teman dari Lounge TV. Bapak, ini mobilnya nggak kemana-mana ya? Nggak apa-apa kan kita di belakang dia? Mudah-mudahan ini Lagi memang parkir. sengaja mobilnya supaya nanti kita bisa ke PR. Oh udah selesai PRJ aja kemarin ya. Udah kelar, Sudah. udah selesai. Tapi nggak apa-apa, yang penting knalpotnya nggak ngadep Bapak. Tapi ini bagus loh Pak, ini kita rasanya bukan di Jakarta seperti kayak somewhere in New York sih. Adalah sawah. Ini coret-coretan siapa ini Pak? Jadi inilah memang base camp ya untuk pertama tentunya juga tempat untuk kumpul-kumpul bersama ya, entah itu bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di RW 012 Rusun Konver, karena memang Rusun Konver ini secara lahan terbukanya memang sangat terbatas. Jadi hanya lokasi ini yang bisa untuk kongko-kongko ya. Oh ngopi di sini. Iya, semuanya di sini. Ini ada garis-garis juga lapangan badminton kayaknya di sini main badminton. Iya. Main catur di sini. Tapi ini coret-coretannya Nah, bagus coretan loh, ini Pak. adalah salah satu karya dari anak-anak Karang Taruna kita. Oh, ini Karang Taruna Iya, yang Karang bikin? Taruna yang bikin. Kasih tepuk tangan dong ibu-ibu. Ini adalah hasil Karang Taruna dari Rusun Konver RW 012. Ini Mbak Safitri ya. Ya karyanya cukup, ya menurut saya nih ya, cukup Keren atraktif juga, cukup hidup juga. Hidup, Hidup betul. gitu. Dan ini boleh dikatakan hampir, saya pantau sih per 3 bulan nanti berubah. Oh begitu. Temanya berubah. Nanti dirubah lagi, paling ini udah bagus loh. Iya, Nanti tapi nanti dirubah punya lagi. tema-tema lagi. Ini adalah salah satu memang Karang Taruna yang cukup kreatif lah ya. Walaupun tidak semua ya, tapi dengan adanya ini yang lain juga sama-sama nanti ngikut bareng-bareng di sini juga. Dan yang saya dengar juga ini mereka membuat graffiti ini catnya dari sisaan ya Pak? Bener nggak? Iya betul. Karena ada salah satu yang memang dari Karang Taruna ini yang punya katakanlah seni ya, seni secara mural ya. Dan ini memang seni yang boleh dikatakan baru muncul kan belum lama ya sebetulnya ya. Ya. Tapi ternyata anak-anak Karang Taruna RW 12 ada yang memang cukup pintar juga gitulah di bidang seni ini.
ini Kreatif, betapa Pak, ya. sulitnya sebetulnya sih ya Betul, untuk betul. melukis mural yang memang ini kan hidup dilihat dari manapun ya. Seperti Kalau dulu tiga kan dimensi. adanya iya 3D lah, sekarang kan 3D. 4G sudah, malah seolah-olah Iya, seperti 4G. itu. Tidak dari sisi mana proyeksinya seolah itu ngikutin kita. Dan mungkin gini, kalau teman-teman Jakarta Lounge yang sedang menyaksikan, kalau ada sisa-sisa cat, boleh disumbang juga ke RW 012 Rusun Oke, Convert. kita terbuka. Dan juga siapa tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menjabat saat ini yang perlu gedung-gedungnya dibuat grafiti atau mural, boleh langsung menghubungi Pak RW di sini. Amin. Siapa tahu ya, namanya juga usaha ya Bu. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar Pak RW, Bapak diceritakan dulu dong Pak, di sini tuh ada berapa RT ya Pak? Jadi saya sapa dulu ya untuk keluarga RW 012 yang sore ini alhamdulillah kita kedatangan dari Lounge TV ya. Jakarta Lounge. Jakarta Lounge TV itu Jakarta dengan Lounge Mbak TV. Safitri dan timnya. Pada sore ini saya sedang diwawancara kali ya. Kita nggak wawancara Pak, kita apa lagi ngobrol-ngobrol lah. kita lagi ngerumpi. Ngerumpi aja nih ngerumpi. Cuma kopinya di sebelah sana. Jadi kalau secara total ya untuk RW 12 ada 9 RT tapi 1 RT terpisah. Kalau khusus untuk Rusun Convert ini total itu ada 8 RT-nya. RT-nya ada 8. Ada 8. Ya, yang 1 terpisah. Ada di seberang barat. Itu adalah adanya di TKC. Itu RT 9. Oh malah terdampar 1 di sana. Iya ada 1 di apartemen. Oh di apartemen. Apartemen itu 1 RT. Tapi kalau 1 RT-nya kan apartemen ya cukup banyak juga. Jadi saya jelaskan dulu yang ada di sini. Untuk RW 12 totalnya ada 8 RT. Secara total unit ya, unit itu ada towernya ada 6 tower di sini. Ada 6 6 tower. Kemudian unitnya ada 256 unit. Itu adalah semua dari lantai 2 sampai lantai 5 itu adalah hunian. Ditambah lantai dasar total itu ada 64. Ada 64. Ya, jadi total unit ada 320 unitnya. Kayaknya ini kalau misalnya Bapak ada lomba lari atau lomba jalan, mungkin Pak RW yang paling mungkin menang, soalnya lututnya paling kuat. Naik turun terus kayaknya Pak ya. Ada lift nggak Pak? Kalau di semua sih untuk rumah susu yang ada di Kemayoran semuanya tidak ada lift. Pakai tangga. Pakai tangga. Wah. Apalagi yang di lantai 45 mudah-mudahan sehat semua. Rata-rata sehat malah yang Iya. ada di. Jadi nggak perlu lantai nge-gym 5. lagi ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Tiap hari. Pantesan di sini mungil-mungil semua. Langsing-langsing semua. Itu dari total unit ya. Kalau total kakak kita total ada 297 kakak. 297 kakak. Kalau jiwanya antara 605 jiwa. Ini yang ada di Convert sendiri. Di Convert sendiri. Convert sendiri RT 1 sama RT 8. RT 1 sampai 8. Nah, kemudian yang ada di TKC itu RT 9. Di sana secara tower sama ada 6 tower di sana. Oh ada 6 tower juga. Ada 6 tower juga. Kalau total unitnya di sana lebih banyak malah. Di sana totalnya itu ada total 580. 580 Iya, unit. Tapi total jiwanya kalau yang memang total itu karena sana kan ada yang WNA juga ya. Ada 2 di sana. Kalau yang ini adalah ada 196, WNA-nya itu ada 33 kakak. Banyak ya Pak. Banyak yang di TKC itu. Kalau boleh tahu Bapak, Pak RW ini sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Ketua RW 012 Pak? Kalau saya baru, Oh, Bapak saya adalah
pemilihan kemarin di akhir 2021 sebetulnya. Oh, Bapak baru. Jadi baru berjalan sampai bulan ini 15 bulan lah. 15 bulan kurang lebih setahun lebih lah ya, Pak ya. 1 tahun lah, 1 tahun lebih 1 lah. tahun lebih. Kenapa mau jadi RW Pak? Dijorokin atau gimana Pak? Ya sebetulnya saya juga saya kan RT dari RT. RT saya adalah ketua RT 1 ya, itu dari 2006 sampai 2021 sama masih jadi RT. Oh Bapak dari RT ke Dari RW? RT ke RW. Dari 2006 sampai 2021? Iya, itu saya ketua RT. 15 tahun ya Pak? 15 tahun. Karena di sini memang sulit ya untuk menjadi pengurus RT RW itu sangat sulit ya. Padahal kalau tempat lain ini kan ya saling berkompetisi ya untuk bisa ya menjadi RW atau RT? RT maupun RW. Tapi di sini memang susah lah, susah. Karena ya saya sendiri kurang tahu ya apakah memang waktunya yang memang, karena rata-rata kan semua memang bekerja juga, jadi mungkin waktunya susah kali ya, jadi itu. Jadi tapi kenapa akhirnya kok Bapak mau dijorokin jadi ketua RW Pak? Ya salah satu alasan saya ya, pertama karena banyaknya memang, kalau kemarin masalahnya kan pencalonannya lewat online. Lewat online. Di dalam online itu juga memang banyak harapan-harapan. Ya saya juga tentunya tidak langsung menerima ya, karena sebetulnya saya juga cukup lama lah ya jadi ketua RT dan saya berangkat pagi pulang petang juga. Yang penting pulang Pak, jangan berangkat pagi terus gak pulang-pulang. Tapi yang jelas satu kan Bapak, semua yang Bapak lakukan pastinya untuk keluarga kan Pak. Pastinya dong, ya. Semua aku lakukan untukmu. Biarkan mereka nyanyi dulu. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng lagi ya, ibu-ibu. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu seiring waktu yang telah berlalu. Mungkin kau yang terakhir untukku. Oh, say, akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Oh, pegang tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku mengalir tulus untuk cintamu. Tak ada yang lain di hatiku. Oh, oh, akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Inilah cintaku, ku berikan untukmu setulus hatiku, ku berikan untukmu.
everybody sing. Akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi, dan akan kulakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahami, dalam menyayangi dan memahami, dalam menyayangi dan memahamiku. Oh, 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 oh. Dan memahamiku. Semua Pak RW lakukan untukmu katanya. Terutama untuk ibu yang berkerudung orange. Itu ibu ya Pak ya? Bu RW. Itu istri. Itu istri ya. Ini senada sekali deh. Ibunya pakai kerudung orange, bapak juga pakai batiknya warna jingga. Balik lagi Pak RW. Pak, di sini Pak RW ini kayaknya termasuk yang tertib administrasi deh. Soalnya nanti kalau teman-teman lihat di depan, tadi dilihat di depan, itu semua tuh Pak RW yang bikin loh susunan-susunannya, kemudian juga ada pengurus, tupoksi, ada ART. Ini diwajibkan atau memang Pak RW sendiri yang mau bikin? Jadi sebetulnya ada latar belakangnya dulu nih. Gimana Pak? Gimana? Saya akan masuk dulu dari latar belakang berdirinya rumah susun dulu nih. Jadi sebetulnya rumah susun ini berdiri kan era tahun 90-an. Setelah adanya program penataan kampung istilahnya dulu ya. Dan ini ada 3 kelurahan sebenarnya, Kelurahan Kebon Kosong, Pademangan, dan Gunung Sari Selatan. Itu adalah program pemerintah. Nah, para warga yang ada di lingkungan 3 kelurahan itu, karena ada program penataan kampung, maka seolah-olah kan memang ya setengah bagaimana supaya mau masuk ke rumah susun. Karena pandangan warga dan masyarakat pada era itu adalah rumah susun dipandang adalah seperti kandang burung dara. Kumuh gitu Pak maksudnya. Iya, mungkin seperti itu. Dan sehingga agak sulit ya, tapi setelah kita kalau konfor ini bukan, jadi konfor mulai berdiri masuk kepada adalah tahun 1997. Itu rata-rata ya berbagai juga dari beberapa kelurahan tadi masuk ke sini. Nah tentunya dengan adanya yang memang latar belakangnya berbeda, rasnya berbeda, bagaimana kita menyatukan. Ya tentunya salah satu cara adalah tertib administrasi dulu, itu satu ya. Kemudian saya juga harus membuat rencana kerja juga. Karena pentingnya buat rencana kerja ini nanti berhubungan dengan kebutuhan anggaran. Karena di konfor ini masih ini juga keputusan dari masyarakat juga ya. Sebetulnya kalau rumah susun kan harus ada 2 kepala. Ada ketua RW yang berhubungan dengan kependudukan. Ada yang disebut adalah kalau dulu kan PPRS sekarang menjadi P3SRS. P3SRS itu apa tuh Pak? Jadi P3RS adalah P yang pertama adalah pertama tadi kok jadi hilang ya? Ya itulah pokoknya perhimpunan P3SRS. Ya, P3-nya. pertama perhimpunan, kemudian pemilik, penghuni, satuan rumah susun. Oh panjang sih. Panjang, makanya suka lupa ya. Ya walaupun tiap hari ngomong begitu tanya satu-satu ya kayak saya tadi. Iya, sama kan kayak gitu P4 ya. kita Pak, juga bingung juga. Jadi kalau P3. Karena ini perubahan baru ya. Kalau dulu itu hanya PPRS saja, bukan 3.
PPRS. Iya ya. dulu. Sekarang P3 SRS. Iya, kalau dulu hanya perhimpunan, penghuni, satuan rembuk susun. Panjang, kalau saya taunya cuma 4 Pak. Iya. Koneksi, koleksi, seleksi, baru resepsi. Itu secara Pergub diatur dua-duanya. Kalau yang sekarang berjalan untuk RT kan Pergub yang dipakai kan yang nomor 22 tahun 2022. Tapi kalau saya masih mengacu ke Pergub 171 2016. 2016. Ya. Kemudian P3RS ini juga perubahan dari Pergub nomor 133 2018 menjadi sekarang nomor 70 tahun 2021. Jadi berubah terus memang. Berubah terus ya. Terus. Tapi warga konver sepakat adalah satu nakoda. Karena kita pernah coba juga ya. Era awal tahun 2000 sampai tahun 2006 ada 2 kepala. Ada ketua PPRS dulu, PPRS. ada ketua RW. Ya. Nah, tahu sendirilah kalau satu kapal ada 2 nakoda sulit kan ya, mau dibawa kemana sulit, tarik menarik. Akhirnya sepakat semua warga adalah satu kepala, ia sebagai ketua PPRS juga sebagai ketua RW. Karena kita punya pengalaman yang memang cukup ya kurang nyaman lah bagi warga. Nah tentunya sekarang setelah 1 tahun lalu ya terpilih, saya membuat program kerja. Program kerja ini tentunya kan kita buat ada 2 ya. Ada memang long time seperti apa. Ini juga kita sudah buat selama 3 tahun. Ini Kita jangka mau ngapain? panjang ini Pak ya. Iya, jangka panjangnya panjang. juga, ada short time-nya juga ada 2. Nah dari sini kita bisa tentukan butuh anggaran berapa. Karena pertama gedung itu menjadi tanggung jawab P3 SRS, kerusakan-kerusakan. Oh kalau ada kerusakan-kerusakan ini menjadi tanggung jawab P3 SRS. Iya, contoh atap rusak, kanopi rusak, itu semua jadi tanggung jawab PPRS. Oh itu tanggung jawab P3 SRS iya, ya Pak ya? P3RS, termasuk infrastruktur yang berhubungan dengan penerangan wilayah, infrastruktur berhubungan dengan katakanlah air, itu juga berarti. Air listrik? Kalau listrik instalasi? enggak, instalasinya iya, Instalasinya. instalasinya dia. Kalau jalan berlubang atau apa itu tanggung jawab dari P3 SRS juga apa Pak? Sebetulnya bukan. Bukan ya? Bukan, karena ini masuk ke dalam domain pemerintah sebetulnya kan ya. Oh nanti kita obrolin Oke, mungkin ya, nanti. karena panjang sepertinya yang Iya, itu nanti Pak ya. Tapi kalau yang tadi masih menyangkut terkait dengan program kerja, ya tentunya saya membuat, kemudian juga saya sosialisasikan ya, para ketua dan pengurus RT, kemudian kita sama-sama diskusikan, kalau emang tidak semua kan biasanya disepakati ya, nggak masalah karena perlunya kita di sini adalah kebersamaan, diskusi untuk membangun wilayah. Jadi itu yang saya kerjakan, termasuk untuk evaluasi kita adalah per 3 bulan sekali kita sama-sama evaluasi. Per 3 bulan sekali Per ada 3 bulan, evaluasi? iya kita evaluasi. Itu nanti kita undang semua pengurus di kantor RW. Kita ada LPJ lah, kita bicara LPJ ya, laporan pertanggungjawaban per 3 bulan, itu kita lakukan. Itu ini ya, seperti negara dalam negara, tapi nanti Pak, cantik dulu aja. Oke. Biar semangat, makin semangat sore hari ini. Ini untuk ibu-ibu yang paling cantik di sore hari ini. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggu
mengganggumu. Tapi apa arti merindu selalu? Oh, walau matahari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Apa? Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Sekali lagi ya ibu-ibu ya. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Oh, walau matahari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh apa? Sungguh aku sayang kamu. Ingin ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukku selamanya. Hey, hey, ya, 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 hey, ya, 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 hey, ya. Suaranya lebih keras ya ibu-ibu ya. Ada hati yang termanis. Wow, tentu saja akan ku balas. Tiada lagi. Ini apa? Ini kesungguhan. Sungguh apa? Ku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja akan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Iya, iya, iya. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Iya, iya. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang Bapak. Sayang dong. Oh hidup Pak RW. Jawab dong Pak, aku juga sayang kamu gitu dong Pak. Aku juga sayang kamu. Asik. Kita kembali ke laptop. Pak, ini di RW 012 Rusun Konver ini seperti negara di dalam negara kayaknya ya Pak ya. Ini jangan-jangan presidennya beda nih Pak. Coba Bapak utarakan. Baik, ini kemudian hadir ada Pak Lurah kita. Oh, Pak Otosah Palas ada di sini juga. Sore Pak Lurah. Mungkin nggak Sore, apa-apa. Pak Lurah. Pak Lurah nanti kita bikin segmen berbeda di kantor kelurahan boleh ya Pak? Asik. Biar ngopinya lebih banyak Pak. Izin saya lanjut dulu Pak Lurah. Oke, baik. Ini yang menggelitik ini. Jadi pertama saya akan berangkat dari Musrembang dulu ya. Musrembang. Iya, Musrembang. Jadi musyawarah pembangunan. Itu setiap tahun kan memang program dari Pemprov itu kan ada. Ya. Tentunya kami patuh taat pada pemerintah.
Dan ini prosesnya kan panjang, dari tingkat RT, RW, kelurahan untuk mengusulkan masing-masing apa yang akan diusulkan dalam musrenbang tersebut. Ya. Ya tentunya kita berdiskusi panjang lebar dengan para ketua RT, masing-masing RT mengusulkan apa. Nah yang paling kita rasakan sekarang adalah yang berhubungan dengan infrastruktur jalan dan sarana olahraga juga. Ini juga kita usulkan beberapa kali pun, beberapa tahun ya, ini juga belum berhasil. Tapi dijawab nggak Pak? Maksudnya ada jawaban atau memang ada jawaban? Ada, karena kan tingkat kelurahan itu masih oke. Usulan-usulan tingkat kelurahan, contoh ya, untuk mengusulkan perbaikan jalan yang rusak, kita itu standar, itu kan kita tinggal masuk di dalam website online ya, kita isi, masuk ke onlinenya Pemprov. Di Jaki ya Pak? Ada Jaki ya. Itu masuk di sana. Tapi nanti pada proses kan itu bertahap, dari kelurahan, kecamatan, itu masih oke. Tapi begitu nanti sampai Pemprov itu provinsi itu hilang. Artinya ditolak. Oh sampai tingkat provinsi ditolak. Ditolak. Nah kita tidak katakanlah menghilangkan dari musrenbang sendiri itu ya. Yang kita dapat ya kayak dari peralatan musik hadroh kita dapat. Oh jadi kalau untuk yang unsur budaya, kesenian itu masih dapat Bapak Masih dapat. hadroh. Kemudian kemarin saya baru ambil ya, minggu ini adalah rak buku untuk masjid. Rak buku untuk masjid juga Itu dapat. Tapi yang sampai hari ini, bahkan saya sudah berbagai cara ya dengan Pak Lurah, sampai saat ini juga belum berhasil. Ini untuk infrastruktur terutama jalan. Yang kedua saya usulkan juga adalah sarana, karena kita punya hanya sarana ini saja. Ya. Ini kita pertama adalah usulan kemarin bagaimana supaya ini di atap, ada atap. Ada atapnya. Ada atapnya. Kemudian yang bawah ini kan sudah cukup parah juga ya untuk lapangannya juga ya. sudah cukup parah. Ini pun juga ditolak. Oh jadi ditolak. Ditolak. Iya. Ini Karena gini ya. Alasannya kenapa Pak? Memang Alasannya pertama, jadi rumah susun ini berdiri di atas memang sertifikat adalah hak milik HGB. Ini HGB. HGB, hak guna bangunan, berdiri di atas HPL. Ini HGB Berdiri di atas hak pengelola lahan, HPL. Udah HGB. Udah HGB, masih numpang lagi di HPL. Di HPL. Nah HPL ini adalah seknek. Oh HPL-nya setnek. HPL-nya seknek. Karena ini kan latar belakangnya adalah bekas bandara Kemayoran ya, zaman Belanda. Sehingga setelah memang berpindah ke Cengkareng, menjadi salah satu tempat bisnis. Yang kedua adalah rumah-rumah susun dan apartemen. Nah, itu permasalahan yang bagi kita kita paham ya, kita berdiri di atas HPL, kemudian kita HGB, tapi sebagai warga taat, kami juga bayar pajak. Warga di sini bayar PBB, semuanya berKTP DKI PBB kan, Pak? bayar. Semua KTP-nya tertib dong Pak? Otomatis KTP-nya KTP DKI juga, punya kakak juga. Kakak juga. Iya, tapi seolah-olah kita entah diaku atau tidak ya sebagai warga negara Indonesia. Ini yang menjadi pernah saya tanyakan juga di forum-forum pertemuan dengan Pak Lurah juga. Nah,
memang sampai hari ini belum berhasil kalau kita memohon disamakan dengan warga-warga lain di luar rumah susun. Jadi seperti warga lainnya. Warga lainnya lah, hak Ya. kita kan sama. Betul, betul. Nah, itu satu ya. Padahal ini juga menjadi pertanyaan warga juga. PBB dari 2000 berapa sampai 2015 memang kita bayar ya. Ya. Bayar dengan Pergub kalau nggak salah itu 259 2016 itu kita bayar. Tapi setelah itu kan memang ada Pergub yang menyatakan bahwa nilai objek pajak di bawah 1 miliar adalah zero kan. Nihil. Zero kan. Ya. Nah tiba-tiba kemarin muncul Pergub yang baru di 2021 ya, 2021. nomornya kalau nggak salah nomor berapa saya lupa. Ini adalah rumah susun disamakan dengan apartemen. Jadi rumah susun ini dianggap sama dengan apartemen. Sehingga harus membayar PBB juga. PBB bayar lagi. Ya, nah PBB-nya ini juga yang awal terakhir kita bayar 2015 untuk tipe 36 adalah 380, tipe 42 adalah 440. Tapi untuk 2022 yang kita harus bayar tipe 36 ada 611, tipe 42 menjadi 840. 2 kali lipat ya Pak? Ganti harga kali ya. Ganti harga. Beda harga, tagnya beda. Beda tagnya. Bedo. Udah. Itu dari sisi pajaknya. Kaget dong Pak jadinya ya warga. Iya. Ayam. Warga pertama nanya, ini bagaimana Pak RW? Ya dibayar. Kalau nanti nggak dibayar ya kita katanya nggak taat pajak, nggak ngikutin pemerintah. Tapi bagaimana, apakah bisa diusulkan kembali? Saya berangkat ke kantor kecamatan. Saya temui bagian PBB. Saya tanya bagaimana, kalau katakanlah kita keberatan, apakah ada cara untuk mengusulkan? Paling tidak minimal harganya sama sebelum. Minimal sama lah, walaupun kita katakanlah bayar pajak, tapi paling tidak sama lah dengan yang sebelumnya. Walaupun ada kenaikan, ya tidak dramatis, kan gitu. Tidak 200% ya Pak ya. Iya, itu dari sisi pajak tadi Bu ya. Kemudian ada juga ini yang menjadi salah satu permasalahan atau apa ya, karena lantai dasar itu kan sebetulnya dulunya adalah memang saran untuk usaha lah ya. Di lantai dasar Lantai di dasar, sini ya Pak ya? Iya usaha. Awal memang itu kan sewa nih, sama Sewa. PPKK sewa itu. Oh maaf saya biar teman-teman Jakarta Launch juga jelas. Ini konsepnya ini sewa semua Pak ya? Bukan, jadi tadi saya awalnya adalah lantai 2 sampai lantai 5 itu adalah hak milik HGB di atas HPL. HGB di atas HPL. Nah, itu hunian ya. Jadi milik Milik ya. Milik tapi memang hak guna bangunan. Hak guna bangunan. Iya, 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Kalau yang di bawah disewakan Yang di untuk bawah usaha. ini adalah sewa. Sewanya kemana? Ini adalah tentunya adalah karena kan Sengnek membentuk ya pengelola ya. Yang sebut tadi adalah PPKK kan tadi gitu ya. PPKK. PPKK ini satu badan yang dibentuk Setnek untuk pokoknya apapun yang berhubungan dengan rumah susun di sini PPKK berhubungannya. Berhubungannya bukan hanya rumah susun saja, semua yang berdiri di atas HPL Seknek adalah menanggi tanggung jawab PPKK. Gitu. Tanggung jawab PPKK. Ya, Jadi apapun yang ada di tanah HPL Setnek ya, ini merupakan tanggung jawab dari PPKK. Nah kemudian masuk ke lantai dasar tadi. Awalnya adalah
sampai 2015 itu masih dihitung per meter. Per meter itu kurang lebih antara selama 1 bulan ya antara 400-an lah bayar. Tapi tiba-tiba dengan adanya Badan Layanan Umum ya, BLU ini ya belum pernah ada sosialisasi, tapi tiba-tiba diterapkan. Ini harus bayar antara per bulan 1 juta. 1 juta? Iya, dan ini akhirnya kita berusaha bagaimana kita dialog. Tapi sampai terakhir kita dialog adalah September 2021. Kita ada 4 rumah susun ya. Kita berdialog dengan pihak PPKK sebagai pengelola. Ada beberapa item yang sama-sama sudah katakanlah akan dimusyawarahkan kembali. Ada 5 kalau nggak salah. Apa aja itu Pak kalau boleh Iya, intinya untuk masalah tarif ya nanti kita akan dialog kembali gitu loh, antara itulah. Kemudian apabila nanti ada surat menjurat lewatnya PPRS kayak gitu juga, diantaranya itu ya. Tapi tiba-tiba ini belum ada tindak lanjut, warga sudah dapat tagihan surat cinta. Surat cinta lagi. Nah, akhirnya sampai sekarang belum juga ada dialog kembali. Belum ada kabar A, B, C-nya. Ya, belum ada A, B, C-nya belum ada. Jadi sebetulnya mohon maaf Pak, harapan Bapak nih, kalau satu tadi kan permasalahannya tentang musrembang ya Pak. Itu terkait dengan infrastruktur. Kemudian kedua yang menyangkut dengan PPKK ini. Ya kan? Jadi sebetulnya mungkin harapan warga di sini biar clear mungkin Pak ya, apa-apa aja sih sebetulnya ini dan harus bagaimana, bukan begitu Pak? Betul, harapan warga terkait dengan musrembang, ya kami warga kan tidak tahu menahu lah ya. Tapi tentunya berharap terhadap pemerintah itu disamakan dengan warga-warga lain di luar rumah susun ya, contoh lah ya. Kayak jalan rusak, itu ya bisa lah dinikmati seperti warga-warga yang lain. Jadi bisa katakanlah tahun ini kita usulkan berapa meter, bukan sekaligus nggak mungkin, kita bertahap. Tapi tentunya ini belum, sampai hari ini kita belum berhasil ya. Karena kita juga kemarin tahun 2022 pas kita libur Idul Fitri, kita mengerjakan sendiri tuh gerbang yang keluar masuknya dari konver itu dengan lebar hanya 3,8 kali 35 meter, itu kita dengan cor ya sendiri itu swadaya mandiri semuanya, itu cukup berat lah bagi warga, cukup berat. Tapi harus dilakukan karena semakin rusak kalau memang kita biarkan. Kan kalau didiemin lama-lama nanti rusaknya ngerembet kalau kata betul, orang Betawi ya Pak, ngerembet nanti. Iya. Dan begini sih Pak, sejauh ini mungkin ikhtiar Bapak nih dan juga warga di sini sudah sampai mana Pak? Mungkin kalau dari kelurahan, lurah mungkin sudah cukup mafhum dengan permasalahan ini kan Pak ya. Nah ini apakah sudah sempat ke Pak Camat, ke Pak Wali Kota kah? Jadi ikhtiar kita pertama, karena setiap tahun kita ada membahas musrembang ya di tingkat kelurahan kecamatan, ya kita usaha itu hanya sebatas mengusulkan di forum itu. Yang kedua, kita juga tentunya memohon bantuan kepada Pak Lurah bagaimana supaya ini bisa mendapat perhatian. Kalau dari pihak kelurahan, Pak Alfalas ya, Pak Alfalas ini sih mendorong bagaimana supaya ini juga bisa terrealisasi.
Tapi ya tentunya begitu level provinsi ini yang menjadi, apakah karena tadi ya kita berada di HPL, sedangkan mungkin wewenang Pemprov, kalau kami kan nggak mengerti nih hal seperti ini, kan Ya, gitu. ya mungkin ada yang bilang ini ranah Pemprov, ini ranah pemerintah pusat. Takutnya begitu, maksudnya begitu kan Pak ya. Mungkin juga. Tapi mungkin sebagai warga baik warga Jakarta yang ada di Indonesia, bahwa kehadiran negara melalui pemerintah pusat dan Pemprov sangat dibutuhkan dalam hal ini. Oh itu pasti, kami sangat mengharap sekali supaya kita sama-sama bisa menikmati. Karena kita di dalam kota lah ya, berapa langkah sih dari pemerintahan pusat ke sini, masa kita tidak bisa merasakan pembangunan yang memang sekarang sedang berjalan ya. Kita tidak memungkiri tadi, kita dapat ajuan hadroh dapat, rak dapat itu, tapi yang justru yang kita sangat butuhkan sekali infrastruktur, karena itu mahal. Sama sarana olahraga ini bagaimana supaya warga sehat, generasi ke depan juga sehat, ini kan butuh sarana untuk olahraga. Kalau kemarin meja pingpong kita dapat, nah meja pingpong dapat, tapi kita mengusulkan ini belum dapat. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan infrastruktur itu belum dapat ya Pak. Belum dapat. Kemudian juga hubungan dengan komunikasi dengan PPKK-nya ini bagaimana Pak? Kalau komunikasi dengan PPKK ya, terakhir kita berdialog adalah di bulan September 2021 terakhir. Tapi kalau terkait dengan, jadi gini, untuk air minum ya, itu kan disuplai dari PPKK, kita punya gardunya sendiri, suplai dari sana. Tapi kalau kerusakan yang memang dari katakanlah ground tank nyampe ke rumah, kabel bawah tanah, pipa dalam tanah itu tanggung jawab PPKK. Itu bisa komunikasi. Itu malah bisa komunikasi. Bisa, kalau itu bisa komunikasi. Itu bisa komunikasi. Tapi kalau yang menyangkut yang lain, ya kita seolah-olah kayak terbentur, agak iya, terbentur tempo. betul. Karena memang kita belum pernah mengusulkan ke PPKK bahwa kita minta perbaikan jalan. Karena adalah jalur kita adalah Musrembang itu. Agak bingung ya Pak, saya Bingung. juga agak bingung ya. Iya. Jadi maksudnya kasihan juga warga sini ya. Di satu sisi kalau warga tuh ikut aturan saja sebetulnya, mau taat. Tapi di satu sisi ketika memang ada hak yang harus diterima, minta kemananya bingung kalau begini Pak ya. Iya, ini yang jadi kayak kita di abu-abu gitu. Posisi kita kayak melangkah betapa susahnya itu loh untuk bisa mengegulkan masalah infrastruktur yang melalui jalur resmi Musrembang. Infrastruktur melalui jalur resmi Musrembang ya, mudah-mudahan nanti siapa tahu sih Pak, mungkin ada dari atau Pemprov atau pemerintah pusat akan memberikan solusi, mungkin ada panitia khusus menangani rusun konver ini Pak. Iya, itu sangat diharapkan. Ya pertama, ikhtiar kita sudah kita tempuh ya. Pertama adalah melalui Pak Lurah sendiri. Bahkan saya pernah langsung berhadapan dengan Pak Wali ya. Pernah. Oh, pernah menghadap Pak Wali juga? Iya, pernah. Saya berhadapan dengan Pak Wali. Waktu adalah ada kegiatan di RW 6, saya hadir di sana, ada kesempatan kita menyampaikan ya problem di wilayah. Tapi ya dari Pak Wali sampai sekarang ya memang tetap usulannya diusulkan saja, sampai di tingkat wali juga diusulkan saja, tapi begitu sampai tingkat provinsi ini kabur, nggak tahu kaburnya kemana. Itu, take down mungkin ya Pak ya.
Ya mungkin ada terlepas, ada beberapa, ini banyak sebetulnya Pak permasalahan yang jadinya abu-abu di sini Pak ya. Jadi tentang infrastruktur yang harusnya lewat Pemprov, kemudian juga tentang permasalahan PBB, tarif PBB yang tiba-tiba 2 kali lipat dari yang dulu. Kemudian juga mungkin komunikasi dengan PPKK ini juga harus ada yang menyambung ASI sepertinya Pak RW ya. Ya sebenarnya kami di sini tidak sendiri ya, ada 4 rumah susun. Kalau kita bicara RW dari RW 10, 11, 12, 13. Tapi semua rata permasalahannya sama Pak? Sama. Permasalahannya sama. Jadi kalau ketemu harusnya barengan sih Pak. Siapa tahu nanti ada kesempatan mungkin dari PPKK atau dari Setnek bertemu juga di jembatani Pemprov. Itu harus kompak semua itu Pak. Kami ada forum keempat rumah susun. Jadi kalau kami ya untuk dialog dengan PPKK kita selalu berempat. 4 RW ini kita hadir ke sana. Termasuk kemarin adalah kita membuat surat ya di tahun 2022. Kita juga keempat rumah susun, tanda tangan bareng kita kirim juga terkait. Sempat buat surat? Buat surat. Sudah. Terakhir komunikasi dengan PPKK itu 2021 tentang masih kita bicara lantai dasar. Bicara lantai dasar. Iya. Kemudian tahun 2022 juga sudah buat surat. Buat surat. Atas nama 4 perwakilan iya, ini. Perwakilan rumah sudah. susun. Oke, nanti kita lanjut Pak. Biar ini kayaknya ibu-ibu ini mulai terasah emosinya. Tadi ketiga lagu apa ya Bu? Oh, Ikan Dalam Kolam. Ibu yang minta dangdut tadi siapa? Wajib joget hukumnya. Ayo yang joget. Iya nih requestan nih Ibu. Ibu mau nyanyi bareng gak Ibu? Hah? Ibu Yon? Mau nyanyi gak? Kita nyanyi bareng-bareng aja semua ya, kita joget bareng ya. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda. Menggoda apa ibu-ibu? Darah lincah. Ya salam. Iya boy. Masa jempolnya doang yang joget. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau.
la 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 sha la 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 la. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda pirang. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang? Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Kembali masih bersama Jakarta Lounge Global Kampung bersama J1 Mobile dari Bank DKI bersama dengan ibu-ibu yang saat ini belum pada masak di RW 012 Rusun Konver Kemayoran Jakarta Pusat. Ibu. Ini ibunya kayaknya udah mau buru-buru pengen masak Pak, dikit lagi soalnya maghrib. Kelihatannya sih begitu, tapi tadi yang kelihatannya gatal-gatal mau joget tapi nggak jadi. Jaim kayaknya Pak. Katanya sih Katanya gitu. ya, jaim belum ada yang mulai. Harusnya tadi Bapak yang mulai. Tapi nggak enak. Aku nunggu sebetulnya tadi Bu. Oh Bapak juga nunggu. Aku nunggu. Tuh kan, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Nanti mungkin ada episode berikutnya. Pak, sebagai closing statement ada yang mau disampaikan Pak melalui Jakarta Lounge TV pada sore hari ini. Baik, sebagai statement dari hari ini pertama terkait dengan usulan musrembang ya dari usaha rumah susun. Kami mohon kepada pemerintah bisa terrealisasi lah, khususnya adalah untuk sarana jalan dan sarana olahraga, agar kita juga merasakan bahwa pemerintah tuh hadir di sini.
Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pajak bumi dan bangunan, mohon bisa ditinjau kembali ya dari pihak yang berwenang. Khusus rumah susun ini jangan disamakan dengan apartemen. Kami tetap akan taat bayar pajak, tapi tentunya juga kondisi sekarang sangat memberatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami mohon kepada PPKK, khususnya adalah lantai dasar. Kami warga Rusun Konver bukan tidak mau membayar. Kami tetap akan membayar, tapi tentunya disesuaikan dengan bukan kemampuan ya. Karena ini kan ada perubahan yang sangat dramatis ya. Kalau katakanlah kenakan ini dihitung berdasarkan inflasi lah katakanlah. Ya kita tetap tidak menolak lah. Nah, tentunya kami berharap dari PPKK masih mau membuka dialog dengan keempat rumah susun ini, agar kami juga patuh sesuai dengan aturan yang ada, kami juga akan membayar tentunya ya. Ini kalau sudah ada kesepakatan bersama antara PPKK dengan P3RS keempat rumah susun. Itu sebagai teman closing dari saya sebagai Ketua RW 012 Rumah Susun Konver. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Pak RW. Mudah-mudahan semua permasalahan ini segera mendapat solusi ya Pak. Bapak tetap sehat. Baik, kita tutup dengan lagu Kemesraan. Ini request dari ibu-ibu harus nyanyi semua ya, jangan sampai nggak nyanyi. Biar warga Rusun Konver makin mesra semua, makin solid semuanya ya. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Pak RW mau nyanyi? Boleh Pak RW. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Mbak Fitri mau duet? Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengiring melodi tentang cinta. Ada hati. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa, hangatkan saat itu semuanya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku dan
semuanya ya kemesraan ini. Sing. Kemesraan ini janganlah Jangan berlalu. kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai. Ayo Bu RW. Jiwaku tetap di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu. so sweet banget di belakang. Asik. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Beri tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu RW 012 Rusun Confer. Baiklah teman-teman, Jakarta Lounge lebih mudah untuk mencari siapa yang disalahkan daripada mengakui kesalahan. Itulah kenapa keadilan tidak pernah bisa adil. Tetap sehat, semangat dan selamat. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya Jakarta Lounge Gerbek Kampung bersama Jack One Mobile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.